penulis yang sudah menghasilkan berbagai. Iyalah, saya bangga dengan karya saya. Walaupun tadi sudah dikatakan nggak ada yang menarik katanya. Yang sering berseteru itu antara santri dan pengurus karena Ya, benar. pengurus penegak kebenaran, Iya. santri melanggar itu pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pesan dan tren. Nah, kali ini kita tampil berdua lagi nih. Waktu itu udah kita tampil berdua ngebahas quote-quote yang sulit untuk dipaham atau mempunyai makna banyak gitu kan ya. Nulis dewek ngalem dewek. Apa namanya, siaran ini ya. Tetap bikin konten kayak gini karena memang saya barusan baca ini nih. Oh, bukan daripada ngelamun, bukan? Bukan. Seharusnya daripada ini mending tadarus. Oh, dikira daripada ini mending ngelamun. Nggak, makanya ini. Karena salah satu penghuni namanya. Salah satu keluarga pesan dan tren. Ya, gitu aja ya, kita sebut keluarga ya. Lah, emang keluarga gitu. Ya, itu sepupuan. Karena nih ada buku baru WIB, Waktu Indonesia Berlawak. Oh, kirain berpuasa. Ini WIB Waktu Indonesia Berlawak. Isinya ini dari berbagai macam penulis ya. Dari berbagai macam penulis, dan salah satu penulisnya yang ikut andil dalam buku ini. Ikut andil. Iya, ikut mensukseskan. Kayak ini ya, pemboman mana gitu ya. Ya, adalah nih. Perlu perkenalan nggak sih? Kayaknya kamu tuh udah terkenal dah. Udahlah, bosen lah. Tapi nggak ada salahnya. Iya, Nggak ada salahnya. Coba kenalin dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang keberkian kalinya ya. Ya. Entah Tapi ini tampil berdua kedua kali lah. Emang kedua kali baru ya? Tampil berdua itu kedua kali. Kedua kali ya. Selebihnya kan sendiri-sendiri segala macamnya. Ya, saya Sofatil Amin. Udah gitu aja kayaknya. Iya sih, sebenarnya nggak penting juga. Iya. Karena emang udah sering nongol, ya kan? Nggak perlu perkenalan panjang. Iya. Baiklah, kita tadi udah. Ini Sofatillah. Nama apa? Biasanya penulis tuh punya nama ya? Nama pena. Nama pena. Nama penanya apa? Sekarang saya pakai Sofatillah aja. Oh, tetap Sofatillah. Iya. Pada awalnya sih Sofa gitu ya. Oh iya, di sini juga oleh Sofatillah nih. Sofatillah aja. Pada awalnya sih Sofa gitu. Jadi kayak ya pengen biar beda aja kayak orang-orang gitu kan. Emang iya kan, biasanya ada nama gitu. nama apa? Nama pena ya, nama iya. pena. Tapi kesini-sini saya bilang kayaknya yang penting isi deh gitu. Yang penting isi. Toh nama juga nggak terlalu buruk gitu kan. Sangat bagus sama saya. Makanya Buktinya kalau saya ke rumah sakit pasti susah nyebutinnya. susah itu. F ketemu W susah tau. Oh, Allah, itu sebabnya. Iya. Susah. Baik. Nama penanya tetap Sofatillah Amin. Ini. Tapi itu dikasih sama ibu saya. Kenapa? Kok kenapa Aminnya nggak dibawa kata gitu? Oh, ini. Iya, Sofatillah aja. Jadi kayak nama Instagram ya. Nama Instagram Sofatillah Sofatillah underscore. aja. Udah gitu aja sih. Sofatillah ya, Sofatillah. Baik. Kita akan bahas ini sebenarnya karena memang masyarakat plus 621 ya, udah terkenal gitu kan. Orangnya itu kan selalu Plus ada. 62 dong. Plus 621 di Jakarta. Jakarta. Maaf. Bukan plus 621 itu Jakarta ya. Oh, dari area Jakarta ya? Iya, kalau plus 6254 tuh. Serang. Plus 6253. Ya, warga plus 62. Ya. Warga plus 62 itu kan udah terkenal santuy, suka bercanda gitu, barbar ya kan, netizen budiman itu. Nah, memang Netizen budiman tapi barbar. barbar Waduh, memang. dua kalimat yang berlawanan ya. Dia tuh jadi barbarnya Ibaratnya anak dengan budiman. seperti anak berakhlak tapi ngelunjak gitu. Emang bertolak belakang ya. Memang penting nih. Orang-orang Indonesia tuh perlu membaca hal-hal yang bisa apa ya? Bisa membuat dia tertawa mungkin. Iya sih, sebenarnya ngejawab kondisi kita saat ini karena Emang kondisi kita kayak gini, emang kayak gimana kondisi kita? corona gitu tuh. Banyak orang stres. Iya, ya meskipun sebelumnya banyak. Sebelumnya banyak tapi nggak kelihatan. Pas corona nambah banyak, nambah kelihatan. Ya. Jadi ini berarti alasan pembuatan buku ini dari siapa sih ini? Nulis Yuk. Ya, Iya, siapa yang di menggagas ini? Instagram. Yang menggagas ini tuh di Instagram namanya @nulisyu.
Ini bukan Nulis nama You, orang kan? Bukan nama Sukyagam. Tapi foundernya adalah Jellovina. Dia penulis. Kemudian dia mendirikan Nulis You. Kemudian juga ada. Berarti Nulis You ini namanya komunitas gitu? Iya, Nulis You di Instagram ada. Itu komunitas penulis-penulis di situ kumpul. Ya, ini adalah yang digagas oleh si penulis J. Mbak Jellovina ini. Panggilannya apa? Mbak J apa Ya, Mbak? Mbak J. Mbak J. Iya. Jadi Mbak J ini yang Menggagas Nulis You. Iya. Dan ini adalah karya pertama dari Nulis You. Kayaknya udah banyak sih kayaknya. Kayaknya banyak. Oh, berarti sebelum ini pun Nulis You udah bikin kayak gini. Udah bikin. Jadi dia ngebuka sayembara gitu. Terbuka untuk siapa aja. Temanya ditentuin, tapi diseleksi. Diseleksi yang sekiranya masuk kriteria baru lolos dan jadiin buku gitu. Dan untuk tema kali ini Waktu Indonesia berlawak. berlawak, berarti isinya harus yang lucu-lucu. Harus yang lucu-lucu. Nah, kalau kamu tuh masuk bisa terpilih nih hasil seleksi apa emang hasil Seleksi jalur lah. belakang? Seleksi. Mbak J, tolong dong masukin gitu enggak? Enggak lah, kenal juga enggak. Kan sama-sama penulis kali Ya, aja kan gitu. Penulisan ada banyak banget lah. Tapi yang di dalam buku ini, apakah emang penulis-penulis yang memang sudah lama terjun di dunia? Macem-macem, ada yang baru, ada yang middle kayak saya maksudnya. Ada yang di pertengahan ininya. Berarti memang untuk umum beneran ini ya? Untuk benar sayembaranya. Iya, di Instagram Nulis You kan lumayan banyak followernya tuh. Ini apa namanya? Bikin kayak gini nih. Ini program lillahi ta'ala apa ada ya maksudnya kita sayembara nih nanti dapat apa gitu? Enggak. Ya apresiasi untuk para penulis ya, namanya ada di sini dan dibukukan gitu. Jadi ini enggak sih, ini jadi Mbak Jellovina ini kan penulis yang cukup terkenal. Penulis yang sudah jadi lah ibaratnya. Iya. Nasional gitu ya. Di Instagram juga sudah hits gitu. Berarti kelas-kelasnya Mbak J itu siapa tuh? Bukan Siren, bukan siapa namanya? Penulis itu J Sinkren, siapa? Oh, JS Hairin. Iya, J. Ya, JS Sinkren. Maaf. JS Hairin. Sekelasnya kayak gitulah. Iya, gitu. Kemudian dia menjadi pegiat, kan maksudnya ada orang yang ketika dia terjun di dunia penulisan terus dia konsen nulis aja gitu ya. Ada juga apa orang juga mungkin ini bentuk keprihatinan beliau. Ya. Karena semakin surutnya minat orang Indonesia dalam baca dan nulis. Ya saya nggak bisa nebak ke arah sana sih ya, tapi yang jelas banyak kemungkinan. Kemungkinan kedua adalah ada juga orang yang ketika terjun di dunia penulisan kemudian dia pengen support orang-orang yang pengen punya karya gitu. Iya, betul. Nah, kenapa saya tertarik ini? Pertama, ini diseleksi. Ya. Karena ada beberapa penulis-penulis nasional yang mengadakan hal kayak gini. Dulu saya follow dia, kemudian dia ngadain sayembara juga nih. Ayo, saya pengen nulis nih. Tapi dia berbayar. Saya nggak seneng kayak gitu. Berbayar dan pasti diterbitkan. yang mau ikutnya malah harus bayar. Nah, harus bayar. Terus ya pokoknya kelihatan banget bisnisnya gitu. Iya, betul. Itu ya, kan meskipun nama kita disandingkan dengan sekali berdia gitu ya penulis nasional, tapi saya kok bisnis banget kayaknya gitu. Saya nggak tertantang. Tapi kalau ini karena ada kurator diseleksi ya makanya saya kepincut gitu. Iya, benar. Karena dengan cara seperti ini orang-orang yang punya hobi, punya bakat menulis itu jadi tertarik kan ya? Ya, terus juga kan ibaratnya keperes gitu, sarinya keambil di sini gitu. Diperes. Iya. Kalau yang berbayar itu kan nggak diperes, masih basah gitu ibaratnya. Yang penting dia bayar, masuk. Nah, jadi kan bisnis banget kan. Iya, betul. Adalah pokoknya salah satu nulis teman-teman juga tahu kalau ngikutin. Makanya sekarang saya unfollow, males. Iya. Tapi ini kembali ke masalah ini ya. Tadi udah, ini tuh tadi Mbak J yang memperkasai. Terima kasih banyak atas Nulis You dan ya pokoknya pesan dan tren pun sangat mendukung, mengapresiasi kepada Mbak J. Keren. Ngadain lagi lah. Tapi ini nggak usah dimasukin lagi. Jangan lah. Tapi saya ikut lagi. Setelah ini kan ada season 2-nya. Bukan yang tema berlawak, bukan. Apa? Tapi judulnya Pesan Cinta untuk Allah. Wih, saya ikut lulus ini lagi. Mbak J juga yang ngadain. Iya, emang Nulis You terus ngadain. Tapi temanya ganti-ganti gitu. Dan nanti ini pesan cinta untuk Allah. Udah dimulai. Saya udah saya kirim email dan saya dapat balasan, saya masuk lagi. Oh, lolos lagi. Nanti akan dibukukan lagi seperti ini. Iya. Tapi memang Anda ikut ini nih kan diseleksi ya, diseleksi. Apa emang tulisan kamu itu lucu gitu ngerasanya? Sebenarnya ya. Ini kan berlawak nih, awas nih. Bener. Kalau nggak lucu berarti harusnya nggak masuk gitu kan. Waduh, murtadnya. Nah, kamu nulis dan bisa tembus apa dari diri sendiri lah.
dari diri sendiri apa memang punya keyakinan ini lucu nih gua nih? Menurut saya, tulisan saya kan judulnya apa sih itu? Santri The Tricky Story. Iya. Kalau santri yang baca, kayaknya nggak lucu. Karena emang ya udah pernah ngalamin mereka gitu. Iya, tuh. betul. Nah, menurut saya kenapa ini bisa lolos? Karena ini dari sudut pandang santri, kejadian santri yang ngebaca bukan orang santri. Ya. Jadi kaget. Oh, sampai gini ya? Gitu. Menurut saya gitu. Kalau yang baca orang santri juga kayaknya biasa aja deh. Benar. Jadi emang ini masalah ini aja sih, sudut pandang. Ya sebenarnya kalau saya sendiri baca, saya sudah baca itu kan. Saya sendiri baca lucu. Cuma lebih ke apa ya? Kayak kembali ke masa lalu aja sih. Iya. Tapi kalau untuk orang yang nggak pernah berkecimpung di pesantren, mungkin akan heran dan ini aneh. Kok iya ya, masa mandi segitunya gitu kan contoh. Tapi kalau dalam cerita ini, ini bukan masalah keseharian ya yang dibahas, tapi suatu kejadian. Ya, kejadian. Kejadian kan emang syaratnya ini hebatnya Mbak Jeluvina meskipun berlawak, tapi di akhir cerita harus ada pesan-pesannya. Makanya ada yang digarisin tebal kan. Oh iya, di setiap akhirnya ini, setiap ujung cerita itu pasti ada garis tebal betul, dan harus mengandung pesan. Intinya itu ya, ada pesan yang dimaksud. Memang ini kan secara garis besar intinya adalah trik santri ya. Ya, kira-kira gitu. Trik santri atau ya apa sih namanya? Ya namanya tricky kan, jahil. Iya. Santri yang membuat cara supaya bisa ngebohongin pengurus ya. Iya, ngakal-ngakalin. Memang dalam dunia pesantren ada pengurus, ada santri, dan yang lain sebagainya. Yang sering apa namanya ini? Berseteru. Iya. Berseteru. Iya enggak? Yang sering berseteru itu antara santri dan pengurus karena pengurus penegak kebenaran, santri melanggar itu pun. Iya, benar. Benar kan? Ada aturan-aturan dan memang kalau yang makanya lah beli aja dah dulu lah. Ini masih dapatnya ini. Ada, cek aja di @nulisyuk. Di Instagramnya, pesan di Instagramnya. Atau bisa langsung ke kita, nggak apa-apa di pesantren. Karena memang ini ceritanya sih saya belum baca semua, tapi sebagian yang sudah saya baca itu memang ngelawak. Itu emang lucu. Cuma karena selera humor saya itu agak tinggi ya, jadi emang lucunya harus berkelas. Das. Contoh lucu berkelas gimana? Nah ini contoh lucu berkelas. Ini cerita tentang santri The Tricky Story ya. Masuk sekali jadi host. Tapi ini kisah nyata apa ngarang? Karena ini seolah-olah nyata kalau saya yang baca ya. Ini seolah-olah nyata gitu ya. Cuma mungkin agak sedikit dipelintir doang gitu. Iya. Ya kalau prolog kayak kejadian-kejadian. Di sini nggak ada tulisan fiksi atau non fiksinya. Enggak. Kalau di yang lain tuh ada. Ada. Di yang lain tuh kisah ini fiksi. Oh gitu. Kenapa saya tanyakan? Karena memang ada yang ada keterangannya. Iya. Kalau saya sih nggak tahu ya, apakah fiksi dan non fiksi itu bisa dikamarkan atau enggak ya? Maksudnya bisa dikamarkan tuh bisa dikotakkan atau enggak? Karena banyak banget sekarang yang fiksi juga terinspirasi dari kisah nyata kan. Jadi gimana? Aduh. Kalau saya fiksi yang tidak nyata gitu. Fiksi yang nyata apa gimana? Kalau saya sendiri itu fiksi. Tapi based on apa yang saya alamin gitu. Ya, maksudnya kalau pertanyaan saya lebih pertanyaan ini benar-benar terjadi atau tidak? Iya, kan itu. Oh, tidak. Ini memang tidak dialami lah. Tidak dialami ya mas saya. Tapi kalau yang kayak mandi, nyantri, itu jelas. Itu jelas. Tapi kalau untuk yang ngibulin gitu ya, tidak dialami. Karena kalau di sini kan gagal. Kalau di kehidupan nyata saya berhasil. coba. Yang berhasil gimana? Ceritain karena ini trik yang gagal. Ya, trik yang gagal. Coba kalau mau tahu lengkapnya baca ya. Iyalah, harus baca. Tapi kasih kisi-kisi lah, ini cerita tentang apa dulu? Kisah santri yang ingin izin keluar, sedangkan di pondok tersebut nggak boleh keluar. Karena ada aturan itu ya, harus jadi, izin dulu. Iya, jadi buat teman-teman kalau yang makanya kita tuh suka kalau malam minggu kan lihat pemuda-pemudi kan nongkrong gitu. Perasaan saya malam minggu dulu mau muhadoroh sama gitu kan. Tapi memang di awal-awalnya itu saya juga agak terbawa gitu ya. Iya. Dengan nongkrong di namanya? Jangankan untuk ke mall atau kemanapun gitu ya. Keluar gerbang aja udah seneng. Iya benar. Karena emang hidup di pesantren serasa. Iya. Nggak harus naik Alphard keluar itu. Naik losbak juga seneng. Udah bahagianya. Iya. Dan kalau yang saya alami itu kalau di pondok sih, kisah pondok.
tempat nongkrong yang paling asik. Kalau sekarang mungkin kafe tempat apa. Iya. Kalau saya tuh di bawah jemuran. Tuh kan di bawah jemuran doang kan. Iya, jemuran kan tinggi nih. Iya. Ya itu di bawah pakaian-pakaian itu tuh. Ngopinya di situ, ngobrol tuh. Aduh. Memang tapi syarat maknanya adalah dulu kita maknain kebahagiaan tuh ya nggak harus yang iya betul. ya kan, tidak Simple. tidak harus Bahagia tuh kopi simple. janji jiwa, Oh. tidak harus janji hati lain hati yang mahal cuman gara-gara plastiknya doang. Saya sangat tidak setuju itu. pembodohan. Parah, ini parah. Yang dipotong. Saya sangat kayaknya seandainya ya dengan keadaan kita sekarang, dengan pikiran kita yang udah dewasa, tapi standar kebahagiaan kita masih kayak dulu, kayaknya kita bahagia banget gitu. Yang salah adalah ketika kita sudah dewasa, ternyata standar kebahagiaan kita ikut naik. Nah, itu melupakan. Iya, jadi kalau kata ilmu psikologi apa sih? Apa ya, treadmill gitu tuh. Jadi ya kita jangan di tempat sebenarnya. Coba seandainya kalau kebahagiaan kita kayak yang dulu ya. Kalau dulu kan makan mie itu seneng banget. Seneng lah, karena emang jarang. Sekarang jarang. Tapi coba kalau sekarang remeh-temeh kan. Iya. Coba kalau standar kebahagiaan kita kayak dulu aja. Iya betul. Kayaknya beres gitu tuh. Nah ini tadi katanya mau ceritain kejadian nyata yang dialami berhasil. Saya tidak berhasil membelokkan kalimat ini ya. Ya, tapi lagi ngebahas ini dulu ya. Iya, bahas dulu. Baik. Ini ceritanya tentang si siapa sih? Aduh, mana tadi tuh? Saya aja lupa nama orang. Iya, si Rehan, si Ricky, si Rifki, Iya. siapa Wih, lagi saya tuh? sama Rifki belum izin itu. Rifki mah ada namanya teman saya. Oh, ini Bu nama asli. Kalau Rifki doang, tapi nggak tahu kenapa ketika ngetik yang kebayang Rifki. Ustaz Rifki, Avantan. Dia ngajar soalnya di dalam kolam. Belum Satu saya WhatsApp angkatan, sampai sekarang. satu angkatan. Iya. Oh, teman satu angkatan. Iya, sekarang dia ngajar di dalam kolam. Saya nggak enak Gintung ini. ya? Iya. Dalam kolam Gintung. Ustadz, tolong dimaafin ya. Ya, belum hubungin saya. Soalnya dulu itu kenapa belum hubungin? Akan belum tentu terbit. Gitu kan. Nanti aja lepas terbit baru saya hubungin. Tapi memang Rifki ini adalah Rifki yang teman Anda itu ya? Ya dalam imajinasi saya. Dalam imajinasi saya gitu. Dalam ketika menulis tuh. Iya, saya menghidupkan karakter itu dengan mengimajinasikan Rifki gitu. Iya. Memang Rifki ini orang pindahan di sini ceritanya. Ya. Kisah nyatanya seperti itu juga? Enggak lah. Rifki 7 tahun sama saya bareng. Sampai ke Ciputat juga nyambung. Oh, bareng lagi. Iya, bareng. Jadi ini Ki, ada orang namanya Rehan, siapa lagi sih? Ada 3 orang kalau nggak salah Iya, tuh. Rehan, Rifki, satu lagi tuh. ya aku itu. Oh, akunya ya benar. Iya, benar aku itu. Nah, si Rehan ini mau ngibulin pengurus. Ceritanya di sini nih. Rehan ngibulin pengurus. Ya, karena perlu diketahui karena keluar pondok itu kayak cita-cita yang gitu kan. Kalau dulu hasrat yang terpendam itu ya. iya, benar. Meskipun sampai bela-belain kabur segala macem lah gitu kan. Tapi kok kepikiran dia minjem orang tua teman gitu? Iya, itu yang nulis kok kepikiran ya. Itu gimana tuh bisa minjem orang tua teman? Apa memang ada seperti itu? Memang ada seperti itu. Kalau dulu sih lebih tepatnya nebeng mobil orang tua temen kali ya. Kalau nebeng mobil orang tua masih masuk akal ya. Karena pas perpulangan biasanya dia nggak dapat jemputan atau orang tua nitip, dia nebeng atau nebeng kabur kan, jemput di mobil gitu. Jadi memang sisi lucunya bagi saya seorang santri baca ini adalah kok dia kepikiran gitu minjem orang tua temen, sedangkan pengurus kan tahu. Iya, siapa orang tua siapa? Iya kan, seenggaknya tahu. Ya kan karena yang dipinjam adalah orang tua dari pindahan yang belum dikenal. Nah itu apa maksudnya? Di situ misterinya tuh di situ ya. Logika ceritanya di situ. Wajar dong dia minjem orang tua si Rifki karena Rifki kan orang pindahan. Orang pindahan. Berharap pengurus belum hafal. Ternyata saksikan saja. Pokoknya nggak nyangka dah akhirnya. Nggak nyangka serius. Serius gitu termasuk nggak nyangka. Termasuk nggak nyangka. Ya, berarti saya berhasil plot twist. Namanya itu plot twist. Saya kan bukan penulis ya. Tapi ini karya tulis pertama bukan? Bukan. Emang sudah menghasilkan. Tapi kalau berapa? di tahun 2021 kayaknya ini pertama ya. Dan nanti yang akan kedua nanti itu ya, yang di tadi Pesan itu. Cinta untuk Pesan Allah. Cinta. Ya. Yang kalau ini kan gabungan. Iya. Yang karya sendiri bentuknya sendiri. Yang kemarin baru dibahas sama Kang Ojek sama Kang Abdul Rojek. Apa itu? Saya nggak belum lihat juga itu. Ini. 2 orang yang bertemu untuk saling menyukai atau melukai. Oh, dalam kurung L itu Iya. menyukai Atau melukai. iya, kan orang tuh ketemu kalau nggak saling suka ya saling. Padahal melukai. kata-katanya simpel sih ya. Tapi kok bisa jadi satu buku ya? Ya emang Ya, karena orang itu- bertemu
bisa saling melukai, bisa Iya, saling menyukai. iya, Tapi bisa jadi buku ya. Iya. Emang otak Anda itu. Otak lamun. Nah, itu yang ada 4-nya. Ini salah satunya Ini tahun 2021 ini yang pertama. Ini 2020 akhir sebenarnya. karya pertama, Desember. karya pertama. Pertama ini kayaknya deh. Yang udah 7 hari itu. Hari 27 kayaknya. Oh sih. iya, ada 7. Yang pertama dibukuin ya. Iya, kayaknya hari 27. Itu tahun 2018. Untuk yang di sampingnya itu apa? Oh, kalau yang pertama sendirian iya ini. Pertama sendirian ya hari 27. Mundur ke belakang di tahun 2017 saya ada 2 antologi gitu. Jadi beberapa penulis. Seperti ini, Kalau kayak ini gini kan, lagi. Ya dibanyakan ini cuma berempat atau berlima. Oh iya. Jadi di tahun 2017 ada antologi cerpen Senja Gurau. Satu. Ada antologi novela Senja Gurau. Ada antologi cerpen Sekali Lagi. Jadi di tahun 2016 itu saya masuk komunitas namanya Forum Lingkar Pena cabang Ciputat, pengurusnya lo. Karena saya waktu itu masuk ketika mahasiswa tingkat akhir udah sibuk skripsi. Jadi saya masuk ngambil ilmunya doang, nggak sempat jadi pengurus. Oh, tapi lama juga enggak? Ya karena saya cuma ikut kelasnya aja gitu, kayak kursus gitu. Tapi setelah itu kan biasanya setelah beres itu kan Batu otomatis jadi anggota organisasi, kemudian naiklah jadi pengurus biasanya. Nah saya waktunya naik, saya karena udah waktu semester akhir jadi udah fokus untuk itu kuliah, ngambil ilmunya doang gitu. Nah dari situ kan dibagi per kelompok tuh. Nah di kelompok itu kita bikin antologi Senja Gurau sama antologi. Nah itu karya pertama, itu tapi gabungan dari beberapa penulis. Iya. Kalau yang murni tulisan sendiri bentuk hari buku 27 itu satu-satunya hari 27 dan ini yang kedua berarti. Iya, yang kedua berarti. Jadi sebenarnya setelah hari 27 tahun 2018 masih ada Maret itu ya. Februari Maret 2018. Itu saya sebenarnya bulan November 2018 itu saya beresin satu novel sebenarnya. Berarti tentang jodoh itu ya. Cuma berapa bulan doang? Enggak, tentang jodoh itu, bukan ini. Ini 2019 beres, tapi yang terbit duluan ini. Nah, yang beres November 2018 itu masih belum diterbitkan. Belum diterbitkan karena belum lengkap apa memang karena ada koreksian? Pertama belum menemukan penerbit yang tepat. Sekarang udah ada yang nerima dan masih proses. Berarti nanti akan diterbitkan. Tahun ini atau tahun depan. Berarti yang kalau sendiri novel itu bentuknya. Kalau ini kan cuma kumpulan kata-kata atau puisi gitu. Oh. Ini novel. Hari 27 itu novel. Kalau yang ini saling melukai ini puisi, prosa, sajak ya. Cerpen sajak gitulah pokoknya. Bersajak gitu saya. Tapi emang basic Anda itu apa sih? Apa saja? Enggak, maksudnya dalam menulis lebih condongnya ke bentuk novel cerita gitu ya. Atau memang yang sastra gitu. Kayak sajak, puisi. Iya, banyak orang yang awalnya biasanya penulis tuh awalnya nulis cerpen dulu biasanya ya, pada umumnya. Dimulai dengan cerpen. Biasanya dari cerpen baru tuh dia berani nulis novel. Karena novel tingkat kesulitannya lebih sulit karena harus bersambung sekian ratus halaman. Iya, betul. Riset segala macam. Kalau cerpen kan kita beres kayak gini 3-4 lembar. Beres, terus ganti tema, ganti segala macam bebas gitu kan. Tapi kalau saya diawali dengan novel, ketika nulis novel yang kedua, novel ini ternyata nafas panjang ya, ngos-ngosan ibaratnya. Emang waktu hari 27 itu berapa itu prosesnya untuk bikinnya itu? Ngumpulin apa tuh namanya? Iyalah, kan harus kerangka kejadian segala macam. Iya, itu lumayan lama lah, bulan-bulanan. Penyusunannya butuh bulan-bulanan lah. Kayaknya sih 3 bulan sekian kali. Enggak nyampe setahun. Nulisnya 3 bulan sekian ya, kalau ngumpulin ininya mah ya sampai lah. Iya, Mas, kalau saya itu maksudnya sampai jadi bukunya itu dari proses awal nyampe ke buku jadi buku ya kayaknya setengah tahunan kali ya. Setengah tahunan. Iya. Lumayan ya. Ini pun kan saya pertama kali belajar nulis banget. Jadi kalau sekarang saya baca ya dengan pengetahuan saya sekarang, dan Anda pun akan menertawakan masih banyak. Tapi waktu itu saya kayak punya niat ya udah ini sebagai bentuk pijakan awal. Bentuk pijakan awal, terus bentuk kita menghargai usaha kita sendiri. Tapi memang bukan cita-cita ya jadi penulis itu? Enggak juga sih ya. Sekedar hobi berarti? Ya sekedar hobi. Nah, berawal dari nulis novel, ternyata kesini-sini saya bilang keresahan saya bisa selesai dengan satu quote doang. Nulis quote aja lah gitu. Oh. Akhirnya jadilah ini. Kayaknya iya.
kayaknya gini, kalau mau nulis novel lagi itu antara gagasan, antara ide harus punya benang sambung kan. Iya, betul. Kayaknya kepanjangan nih, kelamaan nih. Apa ya yang bisa? Tapi yang bisa diangkat ke film itu novel. Novel, iya. Kalau pengen novelnya diangkat karya kita diangkat ke film ya harus novel lah. Iya sih. Kalau bentuk sajak-sajak itu, saya bilang kalau nulis novelnya kelamaan nih. Apa ya? Oh ya, ada cerpen, ada quote-quote segala macam, akhirnya saya alihkan energi itu ke sana gitu. Ya, siap. Tapi nih, sebenarnya dari menulis dapat apa? Dapat kepuasan saja. Kayaknya itu ya. Kayak kita menghadiahi diri sendiri. Sekarang gini, kita kan punya sesuatu. Ya di hidup manusia itu kan sebenarnya nggak ada yang percuma semuanya gitu. Kalau saja kita sendiri tidak menghargai apa yang kita punya, ya siapa lagi? Itu pertama menulis, ya kan? Tapi kalau sekarang terus berkarya, itu ada tujuan untuk mendapatkan komersil lah gitu, enggak? Ya ada, pasti ada lah. Apalagi kita di umur segini kan, pasti untuk menghasilkan, untuk ini pasti ada tujuan ke sana. Ada. Iya. Tapi saya ingat omongannya Bang Doni Dirgantoro, penulis. Oh iya, betul. Kan itu yang ada wawancara di pesantren. Iya, di pesantren. Jadi kata dia itu sebenarnya untuk berkarya itu, kalau untuk hidup dari ini ya, dari buku tulisan lah. Ya. Kan sebenarnya ada selera pasar, ada idealisme kita gitu, ada pemikiran kita, ada pasar. Ya kalau emang mau tulisan Anda diterima orang, ya harus nyentuh pasar. Harus nyentuh pasar. Caranya gimana biar kedua sisi ini? Kan ini kan ada prinsip kita, gagasan kita, idealisme kita ya. Ini kan pasar. Nah, kalau keduanya pengen berjalan ya harus menemukan titik tengah itu kan. Benar. Idealisme kita ada, iya. Pasar juga kena. Iya, betul. Gitu kan. Nah, ketika keduanya kita kayaknya karya gue nggak sesuai selera pasar nih gitu kan. Nah, orang banyak yang kapok tuh di situ, banyak yang kecewa. Kayaknya tulisan gue nggak dibaca banyak orang. Betul. Nah, kata Bang Doni, kalau lu mentok di antara kedua itu, ya udah ambil yang ini aja. Yang penting lu nyampein ide, gagasan. Yang penting kembali ke apa yang ingin Anda sampaikan, kembali apa yang Anda rasakan. Ya udah beres gitu. Masalah pasar segala macam nanti ya akan nemuin kok orang-orang yang emang yang sesuai gitu, yang cocok. Karena kalau kita berhenti di situ, ya udah kita berhenti nanti. Ya sama kayak jual makanan gitulah. Iya, benar. Enggak semua lidah itu menyukai makanan yang kita bikin. Iya, benar. Nanti kalau yang penting akan menemukan mulut-mulutnya sendiri. Iya, congor-congor. Jadi ya motivasi pertama saya sih udah banyak cerita ke yang kemarin sama pengojek. Udah di budaya. Waduh, sayanya mohon maaf nih ya. Enggak tahu perjalanan saya gimana, motivasi apa gitu tuh. Sebenarnya udah saya ceritain tapi yang jelas yang mendasari saya itu semua adalah apa ya? Kan ya apa ya? Saya tuh sebenarnya orangnya kayak narsis gitu tuh. Narsis tuh dalam arti gimana nih? Dalam arti ya kayaknya nama gue kalau udah di keren gitu kan ya. Dan itu sah-sah aja. Ya sah. Keren gitu. Bukan ke materi malah ya? Enggak sih, tapi lebih ke kepuasan diri aja. Iya, benar. Kayak kita kan harus punya apa ya? Untuk kepuasan hati gitu ya. Iya. Dan saya memanfaatkan mumpung gue belum kenal duit, ya udah gue lakuin apa yang gue suka gitu. Benar. Dan bukan karena tujuannya itu, duit itu ya. Makanya kalau ada orang sekarang nanya, emang lo nulis buku, emang lo dapat duit apa segala macam? Ya saya bingung jawabnya ya. Karena kalau dimulai dengan lu dapet duit apa enggak, kita nggak bakal mau nulis karena nggak ada duitnya. Tapi memang sejauh ini duit pertama yang dihasilkan dari menulis, cuma itu. Ada itu sih. dari buku apa nulis, kan banyak ngirim artikel-artikel tuh ya. Ada artikel pernah sih saya. Untuk pertama kali tulisan Anda dihargai gitu, maksudnya dihargai uang. Itu ada. Di apa? Di artikel. Di artikel. Berapa itu dapatnya? Homsun. Homsun 50. Iya. Ternyata ya, saya ketemu. Panjang artikel yang Anda tulis. Paling 3 lembar doang. Loh, 3 lembar. 3 lembar ya. Tapi setelah itu
itu kan Homsun ya. Dan itu ada Kang Fuad Padepi, penulis juga, dia ngebuka website gitu. Terus dia buka sayembara gitu. Saya mau mengakuisisi beberapa tulisan yang berisi tentang gagasan, cara-cara, how to atau segala macam gitu kata dia. Saya kan ikut Instagramnya, saya kirim, lolos. Homsun tuh saya tuh. Senang bener saya kan? Iya. Setelah itu di kantor kan ada majalah kantor tuh. Saya ngirim. Wah, itu 150.000. Oh, lebih gede di kantor ya? Terus jadi rutin ngirim. Ya ketika butuh ini ya saya ngirim adalah 2 kali 3 kali. Itu nggak malu dibaca orang kantor sendiri? Tetap ya disesuaikan. Iyalah. Tapi apakah ada apa ya kepikiran gitu? Sekarang kan sambil kerja ya, kerja di suatu apa namanya itu? Instansi. Apa pernah kepikiran nggak mau fokus menjadi penulis gitu? Nggak boleh sembrono lah. Enggak, untuk saat ini. Pernah nggak kepikiran? Oh, maksudnya untuk fokus di nulis? Iya. Masa ke depan, mungkin saya nanti ke depan ini mau jadi penulis aja lah gitu. Oh, ya kita harus apa ya? Dalam artian jangan sembarang ini juga sih, karena belum yakin menemukan kesejahteraan atau tidak. Iyalah, harus realistis juga. Ya benar. Bener. Karena banyak orang yang wah, ya seberapa besar sih apa ya namanya? Ya, karena memang tidak semua karya tulis yang bernasib seperti ayat-ayat cinta. Iya benar, itu gitu kan hanya satu dari sekian. Bahkan ada Dilan. saya pernah ikut kelas fiksi. Dia pembicara bilang kalau emang tulisan lu belum kayak Dylan Fidibek, nggak usah ninggalin kerjaan dulu kata gitu. Iya benar. Rp1.000. Ya jangan ngayal kalau emang belum sekali berdia mah jangan bunuh diri juga. Ya untuk pemula-pemula berarti ya ini bisa menjadi ini nih isinya ya masukan atau nasihat untuk yang hobi-hobi nulis. Ya kecuali Anda emang anak sultan. Jangan muluk-muluk gitu pemikirannya. Ya bingung saya sama cita-cita tuh ya. Salah satunya cita itu yang menghidupkan kita juga. Iya betul. Tapi kan juga harus ya jangan tetap lihat realitanya lah, realistis orangnya gitu. Cita-cita nggak apa-apa, tapi ya yang kegapai gitu. Jangan terlalu tinggi gitu ya. Iya, tinggi ya nggak apa-apa, tapi ya langitnya jangan kejauhan lah gitu. Insyaallah. Jadi kalaupun selama ini hobi ya tetap saya ada kepikiran, saya tetap berusaha terus ya. Tapi rasanya nggak tahu ya. Saya sih belum bisa kayaknya ya. Saya belum bisa ini kayaknya meninggalkan masa memfokuskan diri dalam dunia tulis. Iyalah. Tapi memang ketika menulis, membuat karya tulis seperti inilah. Kita sebut karya kan ini kan? Iya. Benar. Nah, ketika membuat karya tulis seperti ini, otomatis kita menjadi antisosial enggak? Karena kan harus di dalam ruangan, fokus, mikir. Enggak juga lah. Lebih banyak waktu menyendiri. Ya enggak? Berarti otomatis menjadi antisosial dong? Enggak juga sih. Ya, bukan menurut saya. Karena saya dulu besar bukan di Serang, jadi kalau saya di Serang ya emang gak ada temen. Kan saya besar di Rangkas, kemudian di Jakarta. Iya. Jadi ketika diem di Serang ya jarang gitu temen juga. Tapi kalau untuk secara umum penulis, kalau saya ke pribadi saya dulu ya, saya justru malah orang yang paling ke siapa aja saya. Tapi mempunyai waktunya yang tidak ada karena kalau fokus nulis. Mempunyai waktunya enggak sih selama ini. Tetap ya. Tetap. Karena kalau dalam pikiran saya itu, wah orang nulis merenung gitu. Iya, berarti dia tuh lebih banyak menyendiri. Karena kan di film-film tuh banyak ya yang menceritakan kisah film tuh tentang penulis gitu kan, yang sampai kemana menyendiri di hutan. Ya waktu-waktu itu ada sih, waktu itu kayak gitu ada. Jadi kalau di dunia pesantren uzlah lah dia. Uzlah ya kan. Imam Ghazali ya. Iya, dia mikir nulis itu kayaknya gitu tuh. Menguras pikiran banget kayaknya nulis tuh. Iya. Mungkin bisa ceritakan aja ini. Karena untuk membaca berapa buku itu yang 1, 2, 3, 4. Kayaknya membaca 4 buku butuh berbulan-bulan tuh. Waduh. Seenggaknya ya coba ceritakan per buku ya. Hal yang menarik dari buku Anda tuh sehingga orang tuh harus baca tuh gitu. Kenapa gitu tuh? Tidak ada yang menarik. Emang penulis yang pesimis. Penulisnya aja udah aduh. Jadi ini gak ada yang menarik. Menarik. Nah, dari buku yang pertama Hari 27. Bukan, yang pertama sana tuh. Oh, sekali lagi. Ya, yang menarik dari itu apa? Dari judulnya ketahuan sekali lagi. Tentang kesempatan. Tentang kesempatan.
Cerita Anda di situ cerpen tentang kesempatan juga. Iya, sekali lagi. Percintaan bukan? Enggak sih, kayaknya lebih ke keluarga gitu. Pernah bikin tulisan tentang cinta enggak? Kayaknya semua saya lakukan dengan cinta. Enggak, misalnya kisah yang diangkatnya itu tentang percintaan. Ada di sini. Dua orang yang bertemu untuk saling Tapi itu menyukai. bukan cerita. Tapi kan jadi kayak kumpulan kata-kata di tengahnya ada cerita pendek. Oh, diselipin cerita-cerita. Ada. Dan itu berarti bisa dibilang karya pertama yang isinya tentang percintaan. Hari 27 juga ada. Oh, itu bukannya kisah santri itu? Santri tapi kan ada sedikit-sedikit lah. Bukan murni percintaan berarti ya. Enggak lah. Enggak juga. Kalau kita lihat kita contoh yang tadi udah kita sebutin ayat cinta ya kan. Itu kan memang apa sih? Percintaan yang di apa ya? Dewasa. Yang kaitannya dengan agama gitu ya. Dengan kedewasaan di situ. Belum apa emang nggak kepikiran? Belum lah. Apa emang nggak punya cinta di hatinya? Saya udah punya cinta tapi hilang demi Allah. Iya Allah. Makanya bikin buku Sebagai orang pembiasaan. bertemu ya kan? Ya. Bisa saling melukai, Tapi bisa saling. Saya sendiri juga bingung ya, kok nggak pernah punya pikiran sih. Kok bisa ya gue ya? Ketahuan. Tapi kan Anda tahu lah, untuk pasar anak muda kayaknya lebih tertarik ke dunia Cerita. kayak gitu kan, cerita-cerita yang Iya. Jadi pokoknya ini adalah kumpulan, sekali lagi kumpulan cerpen tentang kesempatan. Kalau ini hari 27 adalah tentang momentum ketika seorang santri terjepit dan lain sebagainya. Ini tentang momentum. Iya. Jadi kita itu dalam hidup kadang-kadang butuh momen tas gitu. Kayak kita ya gimana sih, kita kan anggot-anggotan ya. Tapi kan butuh satu momen yang bikin kita bangkit dan lain sebagainya. Nah, hari 27 ini adalah momen seorang itu bangkit. Kemudian WEB itu tentu tentang ya itu pun satu cerita Hai. doang ya kan. Santri the Tricky Story gitu kan. Karena waktu itu saya sedang ya lagi kangen kali ya masa-masa dulu. Iya, gitu. masa-masa Tapi pesantren. bagian jahilnya gitu ibaratnya gitu kan. Memang Bagian biasanya yang ngakalinnya. diingat tuh bagian jahilnya sih. Bagian jahil banyak kali. Kalau ini adalah puisi dan lain sebagainya. Gitu. Menurut Anda, dari 4 yang udah ini mungkin karena satu doang ya. Kita ambil yang itu aja tuh. Dari 1 2 3 sekali lagi 27 hari 27 sama yang 2 orang ini. Menurut Anda sendiri, dari ketiga buku itu mana yang paling baik? Yang terakhir lah pasti. Yang ini nih. Dua orang bertemu untuk saling Karena itu dari hati banget ya. juga sih, karena kan Wah, karena ini kan perjalanannya setahun 2 tahun ya. Bagian yang melukainya itu mungkin. Sebenarnya judulnya bukan ini awalnya. Oh, ada bukan itu. Bukan judulnya, tapi diganti sama penerbit yang lebih Greget. Iya, gitu. Kenapa saya pilih ini? Karena ini paling terakhir terbit. Karena ini kan prosesnya ini baru kenal namanya tulis Dunia menulis segala tulis. macem. Karena saya terus nge-upgrade diri, kayaknya yang paling mendingan ini gitu. Dan Tapi kayaknya yang tentang jodoh nih, itu lebih baik lagi. kayaknya itu lebih baik lagi sih. Karena itu saya lebih merhatiin cara tulisan, terus nyelipin quote-quote-nya. Iya penting dia cara nulis dalam ini Kayaknya yang jodoh, tanda-tanda kayak gitu tuh. kayaknya yang tentang jodoh ini nih yang sekarang lagi digodok sama penerbit, kayaknya jauh lebih halus gitu. Jodoh bisa dibocorin nggak dikit tentang buku yang mau diterbitin itu? Iya, tentang jodoh. Iya maksudnya Ya, yang pokoknya- yang dikupas itu apanya gitu. Oh, nah di dalam buku itu saya beranggapan bahwa jodoh itu nggak melulu tentang si A dan si B nikah gitu. Kayak kita ketemu gini, menurut saya ini adalah termasuk ya karena kita jodoh untuk ketemu gitu. Jadi memperluas. Iya, Pengertian jodoh ya ya. gitu. Maksudnya segala aspek dalam kehidupan, Kakang lagi mondok di mana ketemu si A. Itu kan karena ya memang sudah digariskan jodoh untuk bertemu gitu. Berarti bukan kisah percintaan juga? Adalah tentu Kisah utamanya tentang jodoh. tentang jodoh. Iya. Bukan, karena kan kita mengenal banyak istilah ya yang kaitannya dengan jodoh, perjodohan. Ya Oh, kan? iya, Apakah emang isinya itu tentang perjodohan? Nah, kalau ini dua orang yang sudah ketemu, yang sudah menjalin hubungan, kemudian dia pisah? enggak. Klasik bener itu ya. Klasik. Kemudian dia mempertanyakan banyak hal tentang. Jadi kebanyakan percakapan dua orang. Isinya itu. Kapan kira-kira terbitnya? Ya kalau nggak akhir tahun ini, kalau nggak awal tahun depan berarti. Ya, tunggu aja lah. Bagi memang, tapi harus gencar itu dipromoin. Iya. Maksudnya gini, kalau saya itu bukan masalah laku atau tidaknya ya.
Tapi promosi emang ini promosi sih. Yang saya lihat minat baca dan minat tulis yang tadi saya omongin itu, minat baca dan minat tulis dari warga Indonesia itu udah saya perhatikan semakin menyurut. Iya benar. Ya toko buku aja kehitung pada golong tiga. Jadi sekarang walaupun ada novel bagus, pasti ditunggu seri berikutnya, filmnya. Iya benar. Oh ini novel bagus nih, ya tunggu aja nanti bakal difilmin gitu kan. Betul. Ada cita-cita ke situ. Difilmin bukunya. Ya realistis lah. Enggak mungkin. Kayaknya itu sih sepersekian juta kemungkinan. Iya. Karena gini Kang, kadang-kadang ibarat kita gini ya, ketika kita melakukan pekerjaan nih. Ketika kita di awal sudah mengharapkan ingin mendapatkan uang 100.000 misalkan. Iya. Tapi ketika di dalam mengerjakan suatu hal itu kita cuma dapat 90.000, kecewa. Iya betul. Tapi sebelum bekerja kita nggak ngarepin duit misalkan. Iya. Berapapun tiba-tiba pas kerja dapat 10.000 doang nih. Bersyukurnya minta ampun. Iya benar. Nah saya bilang kalau di awal kita udah ngarepin 100.000, padahal dapatnya lebih gede 90.000, nggak syukur kita. Tapi kalau menurut Anda sendiri, penulis dikatakan sukses tuh kayak gimana? Penulis dikatakan sukses? Itu kayak gimana? Maksudnya gini, apakah ketika karya tulisnya difilmkan atau gimana gitu? Enggak lah. Menurut Anda sendiri gimana? Penulis bisa dikatakan sukses tuh kayak gimana? Sepengetahuan saya gini, kalau buku atau film itu disukai banyak penonton, itu akan jatuhnya buku bestseller kan. Beda kalau buku yang dinyatakan bagus oleh para kritikus. Itu dapat penghargaan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, bidang oleh rektor kampus kesenian Jakarta segala macam. Kalau dia hanya menyasar pasar, itu biasanya dia jadi bestseller karena penjualan bagus, ya kan? Tapi kalau dia dinilai baik oleh para kritikus, itu masuknya nanti ke penghargaan sastra terbaik segala macam gitu. Jadi itu dua bisa dikatakan sukses kalau menurut Anda sendiri? Kalau menurut saya, ketika Anda mau jadi penulis, selesai menulis itu udah sukses. Itu udah sukses. Udah luar biasa. Karena bikin satu buku itu luar biasa susahnya kan? Susah itu? Susah. Bagi saya awal. Yang paling susah apanya memang? Yang paling susah? Dalam menulis tuh. Dalam menulis, ngumpulin datanya. Iya. Karena enggak kayak. Ada banyak orang yang ngira gini, nulis itu tinggal ngetik. Justru kegiatan tulis-menulis itu dimulai jauh sebelum mengetik. Mikirin dulu. Ngumpulin data, mikirin apa yang mau ditulis. Ketika ngetik mah itu seharusnya udah disanggu di kepala, jadi tinggal nulis aja gitu. Iya benar, tapi memang dulu juga waktu SD kan pelajaran bahasa Indonesia tuh mengarang, itu saya kesulitan. Iya kan, padahal ngarang doang. Jadi kalau karena stand up comedy, kalimat saya lupa siapa tuh, saya kebayang mukanya, orang Bandung aja. Kata dia orang Indonesia tuh aneh. Kenapa? Disuruh ngisi yang serius, mikir matematika segala macam kan, isinya ngarang. Tapi disuruh ngarang, mikir. Iya benar. Memang benar-benar sulit itu nulis tuh ya. Iya. Ngarang-ngarang kayak gitu tuh. Akhirnya mah liburan pulang ke rumah nenek. Gitu lagi. Kayak kita suruh gambar aja pasti kan gunung sama pantai, sama sawah. Itulah betapa kreativitas dihargai sangat mahal karena sulit. Dah, ini kayaknya tadi sebenarnya pengen saya ceritain nih tentang tulisan Sofwatilah Amin ini di sini nih. Tapi kalau saya ceritain, saya bacain. Gak apa-apa, yang penting jangan sampai ending aja. Gimana? Dicerita, ya terserah pintar-pintar Anda lah. Jadi intinya WIB ini adalah proyek bersama penulis dari seluruh Indonesia yang dikumpulkan oleh @nulisyu di Instagram, diseleksi sama mereka sama timnya yang masuk. Sekarang juga pasti mereka tetap ngebuka terus kok. Kayak bakal gitu. Terus ya. Terus saya ikutin pesan cinta untuk Allah, saya lolos juga, tapi belum ada bukti terbitnya gitu. Yang didapatkan apa dari ikut dengan WIB ini? Pertama, tulisan kita punya peluang lebih besar untuk menjangkau lebih banyak orang. Iya. Bayangin aja misalkan satu buku 50 penulis. Satu penulis udah ngomongin kayak begini, berarti kan paling enggak tulisan kita sudah ada di 50 penulis tersebar di seluruh Indonesia. Iya, betul. Paling enggak kan gitu hitungannya. Jadi apa ya, menurut saya benefit atau keuntungan tidak melulu soal berapa banyak uang dan sebagainya. Maka poinnya adalah satu, jangan cepat-cepat kenal duit. Karena kalau cepat kenal duit yang saya rasain, Kang, kalau saya mengenal uang
seperti sekarang pada tahun 2016 dulu, saya nggak akan nulis. Karena pasti ada perbandingan ya. Pasti itu gue nulis ini ntar ada duitnya nggak gitu. Memang ini satu dari semua itu ngasih duit enggak? Dari sininya enggak, tapi dari sinilah saya bisa terbuka jalan. Iya, kayak pundi-pundi uang. Iya, kayak saya. Selain maksud saya tidak hanya uang tapi juga jam terbang untuk berbicara ya. Bener. Pengalaman, kiprahnya di situ ya. Iyalah, pengalaman. Terus apalagi ya, banyak lah. Pernah nggak bertemu dengan penulis apa senior atau penulis yang Anda kagumi gitu? Apa jangan emang nggak punya? Belum. Ada lah. Ada. Belum. Ada penulis yang Anda kagumi siapa? Ada. Siapa? Banyak lah, bukan ada. Enggak ya, salah satunya aja siapa? Adalah Fadpa Depi, saya sangat mengaguminya. Apa karyanya itu? Banyak lah. Yang kebetulan Anda sukai. Salah satunya saya terinspirasi Jodoh itu dari bukunya dia yang berjudul Jodoh. Orang? Dia satu alma mater sama Ustadz Adi Hidayat. Terus biasanya kan orang tuh terinspirasi dari idola ya. Iya benar, terinspirasi dari idol. Tapi udah siap nanti Anda menjadi idola orang? Kayaknya sih. Udah latihan? Nggak bisa lagi, itu kan mental coy. Kalaupun saya tiba-tiba dikasih follower 3 juta misalkan, saya belum tentu kuat juga nanggepin komentarnya. Jadi sebenarnya Allah tuh ngasih kita sesuai kemampuan kita. Emang sekarang followernya berapa? 1000. Wih, keren dah. Itu, iya. Aduh. Ya kayak kita minta ke Allah misalkan, ya Allah turunin saya, contoh sederhana. Saya minta sama Allah 10 gelas misalkan ya. Saya minta sama Allah air 1 ember misalkan. Tapi kita siap kita di rumah cuman punya 3 gelas. Ya meskipun pada saat itu Allah ngasih 1 ember, kita kan nggak cukup juga. Nggak punya tempatnya ya. Iya, karena memang kesiapan kita dulu gitu. Ya makanya sebelum minta, pantaskan diri dulu kan. Ya benar. Kalau emang lu mau minta seember ya siapin dulu lah embernya. Lu siap enggak nih? Baru minta gitu. Baru minta. Ya ini mau cuman punya 3 gelas, minta sama Allah 1 ember, meskipun dikabulkan juga kata Allah, lu mah belum pantas. Tapi sekarang nih, Bang, saya kita nyelukin Bang sampai. Ini, tapi sekarang tadi bilang lebih fokus, lebih banyak bikin quote-quote ya. Itu pernah nggak ada yang ngomongin sok lu gitu? Kan bisa quote kan isinya kan nasihat. Sampai saat ini sih nggak ada. Nggak ada. Sampai saat ini ya. Tapi Anda juga nggak merasa sok gitu? Enggak sih. Nggak ada pikiran bikin quote sok amat sih gitu. Sok amat gitu. Iya. Enggak lah. Positif aja. Karena sampai saat ini juga yang komen malah izin kopi ya gitu. Izin kopi? Iya. Berarti banyak yang seneng sama tulisan. Banyak. Makanya saya terus nulis karena bahan bakarnya adalah mereka. Karena mereka terus kalau saya upload quote misalkan di Facebook, kalimatnya kok sesuai sama keadaan gue ya, ini gue banget nih gitu. Ada kayak gitu? Banyak lah. Tapi yang banyak. Yang paling inget nggak quote Anda yang paling banyak orang yang apa namanya ya? Kayaknya sih hampir rata-rata ya, saya ingat. Hampir rata semua quote itu. Iya, pasti ada aja yang nyantol, yang gitu. Terus saya yang paling berkesan gitu kan, orang-orang tuh apa yang waktu itu pernah kita bahas? Oh, yang ini yang ada di sini nih. Kalau kamu adalah hari, aku akan memilih Senin sampai Jumat, tanpa Sabtu dan Minggu, karena aku mencintaimu tanpa libur. Oh, cuy, ternyata puitis juga ya. Pekerja sekali ya. Iya. Tapi ketika saya nge-post itu di Instagram banyak tuh yang komen, woi mati, warnya sekali gitu. Makanya saya masukin di sini dia. Emang keren juga sih itu, misalnya. Nggak kepikiran orang tuh. Kalau kamu adalah hari, aku memilih Senin sampai Jumat. Iya benar. Tanpa Sabtu dan Minggu. Gue nggak butuh Sabtu Minggu, karena aku mencintai tanpa libur. Kentut. Terus ada yang kepincut nggak tuh? Sampah. Ada nggak perempuan yang kelepek-kelepek? Ada sih di komen macam ini. Ternyata nggak ada, kurang ajar emang. Ini cuma 2 lembar. Bekalnya apa? Ketika menulis bekalnya apa? Maksudnya gini, bekal ilmunya. Apakah sebelumnya itu mengikuti apa namanya? Kelas dulu, ya, teori dulu. Iya, sering mengikuti seminar-seminar penulis atau gimana gitu? Enggak. Apa autodidak emang nulis aja gitu? Oh ya, saya bakal ada satu film tentang penulis, judulnya Finding Forrester. Finding Forrester. Judul itu satu film tentang penulis. Jadi di situ tuh ada satu penulis
namanya Forrester. Oh, Forresternya itu. Forrester penulis. Saya sih nggak tahu ya ini fiksi atau non fiksi, tapi yang jelas di film itu ada seorang penulis namanya Forrester. Jadi dia selama hidupnya cuma pernah nerbitin satu buku. Selama hidupnya. Selama hidup. Tapi terkenalnya gila-gilaan. Cuma gara-gara satu buku. Satu buku. Tapi dia bisa terkenal luar biasa jadi fenomena. Makanya dia dengan alasan kenapa gitu ya, akhirnya dia menyendiri sebuah hotel gitu. Oh. Menyendiri sebuah hotel. Judul bukunya apa? Ketika dia tenar-tenarnya dia pergi gitu. Iya, kalau tidak salah ya. Coba mohon koreksi yang lain. Soalnya saya nonton film ini udah lama banget. Ketika saya lagi gira-giranya nonton nulis, saya tonton semua film-film yang berkaitan dengan penulis ya. Jadi hobi nonton film itu jangan disalahin. Betul. Makanya energi itu harus kita pinter-pinter kita arahin lah. Nah di Finding Forrester tiba-tiba ada seorang anak hitam yang namanya Jamal kalau nggak salah ya. Jamal. Ini tidak ada menyinggung ya. Tidak ada maksud menyinggung yang namanya Jamal itu enggak. Tapi ini enggak, dia namanya Jamal. Jadi saat dia main-main gitu nggak sengaja mecahin kaca apartemennya. Oh iya, terus dia nekat ngambil, ada si Forrester yang dicari oleh semua orang. Itu kan singkat cerita si Jamal ini minta diajarin nulis sama si Forrester. Terus dia minta dikasih kalimat untuk prakata perpisahan di sekolahnya karena dia mau perpisahan. Dia ditunjuk sebagai ngomongin gitu. Ada satu nasihat dari si Forrester yang luar biasa. Kata Forrester, to write, first thing you have to do is to write, not to think, kata dia. Apa diartikan? Yang harus dikerjakan seorang penulis, kalau mau nulis, jangan mikir dulu, tapi tulis dulu, baru mikir. Karena kalau kita mikir dulu, belum apa-apa, kita udah mati sama apa yang kita nulis apa ya? Ntar salah nih. Iya. Mati kan. Akhirnya otak kreatif kita sudah di-skat dulu. Akhirnya nggak jadi tulisan ya. Makanya not to think, but to write. And then you think, kata dia. Nulis dulu loh, baru mikir, setelah itu tulis ulang gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah gimana nulis? Tulis aja dulu. Karena kalau kita belum apa-apa udah mikir, otak kreatif atau nalar kreatif kita udah diberhentikan oleh diri kita sendiri. Iya. Tapi kalau Anda sendiri tuh misalnya memang seperti itu ya dah. Dorongan itu dari film itu kan ya. Ya salah satunya. Ya salah satunya. Tapi ketika memberanikan diri untuk membuat sebuah karya tulis, itu yang tadi saya tanyakan itu. Perbekalan ilmu Anda itu apakah memang tetaplah pengetahuan dasar tetap harus ada sih. Iya. Sebenarnya pengetahuan dasar. Karena kan nggak sembarang menulis aja kan. Nggak sembarang. Tapi pokoknya ya kalau sebenarnya kalau teori-teori menulis itu bisa dibaca sendiri, ada deduktif, induktif, dari umum ke khusus ke umum kayak gitu-gitu bisa dipelajari sendiri. Kalau Anda sendiri? Kalau saya sendiri kayaknya saya dapat dari otodidak? Enggak, dari FLP itu kayaknya dasar-dasarnya. Apa itu? Forum Lingkar Pena itu yang dari forum tadi, komunitas yang Anda ikuti itu ya? Iya, awalnya. Berarti itu berpengaruh besar ya? Dalam dunia sangat besar, sangat besar. Tapi kalaupun cuma ngikut doang tok, setelah itu nggak baca-baca, enggak. Berarti emang nggak ada dorongan dari diri sendiri ya, sulit juga. Iya, terus bakalnya apa ya untuk nulis? Ya nulis. Butuh kepintaran nggak? Butuh kepintaran enggak. Kan gini kayak ada penulis terlatih, ada penulis berbakat. Bedanya apa? Kan suka ada ya, tiba-tiba dia nggak pernah belajar A, tiba-tiba di usia 30 jadi A. Ya emang itu kadang-kadang bakat ya, ada juga sih. Ya kan? Kayak bakat. Ini yang tadinya orang biasa terus dia bisa ngobatin gitu. Jadi dukun mendadak itu bakat. Kayaknya itu lebih ke jangan ke situ lah itu mah. Jangan itu bakat bukan. Kita yang kenalar otak aja sih kan. Ya gimana? Ada penulis terlatih, ada penulis berbakat. Ya emang dia dilahirkan untuk jadi penulis berbakat. Tapi kalau penulis terlatih dengan latihan, bisa dengan latihan sih saya bilang mah. Oke, saya sudah menemukan perbandingan contohnya. Sama seperti Kori. Nah, suara gitu. Ada yang memang punya suaranya karena bakat, udah bawaan. Ada yang karena dilatih. Ada. Saya percaya sih. Terus ya meskipun ada pernyataan bahwa lo mau berlatihan kayak gimana pun kalau yang nggak ada bakat nggak bisa, meskipun ada gitu. Tapi Thomas Alva Edison nemuin bola lampu berapa kali dia nyoba? Nggak tahu itu berapa kali. Kata dia kita cuma butuh 1%
kreativitas dan 99% adalah percobaan. Oh gitu. Iya. Resepnya tuh? Iya kan jarib walahi takun arifan. Allah. Jarib. Coba. Oh iya itu itu lagu-lagu. Coba dan perhatikanlah, niscaya kamu tahu. Oh, itu lagu dari mana itu? Dari pondok saya. Pondok. Jarib walahi. Memang dunia pondok susah untuk itu ya, hilang ya. Iya, mau adoro saya digituin dulu supaya bisa berbicara depan orang. Oh, jarib. Wala. Takut. Tapi benar tahu. Coba dulu. Iya benar. Nah, ya saya tahu sih itu berat. Berat lah pasti. Betul. Belum mikir segala macem. Tapi ya gimana, masa mau tiba-tiba ada, susah lah. Tapi kalau saya sendiri tuh mempunyai keyakinan penulis adalah orang yang pintar. Karena kalau dia nggak pintar, apa yang mau dia tulis? Ya bisa jadi. Ya nggak mungkin kan? Maksudnya gini, Iya benar. tulisan yang mau Tapi gini Kang, syarat untuk jadi orang pintar belajar dong sebelumnya. iya, gitu tuh. Betul. Jadi ya syarat untuk orang belajar ya siapa aja, ngerti nggak sih turunannya? Jadi sebenarnya siapa aja bisa jadi pintar, asal Bisa. tengah-tengahnya belajar. Iya, tadi tuh ya penulis terlatih itu. Iya, jadi untuk menulis tidak hanya untuk orang pintar, tapi untuk orang belajar dan berlaku untuk semua orang gitu maksud saya. Iya, betul. Karena emang kecuali yang ditulis adalah karya-karya ilmiah atau apa gitu ya mungkin ya. Nggak nyambung juga ya. Enggak, saya nulis karya ilmiah juga kan skripsi. Itu tuntutan. Kan salah satu syarat apa tuh? Bukan salah satu ya. Untuk jadi profesor katanya kan punya Iyalah karya ilmiah harus. karya ilmiah buku-buku itu kan? Harus jurnal internasional kayak gitu-gitu. Iya, berarti wah kalau itu beda lagi kelasnya ya. Beda ranahnya, beda di ranahnya. dunia akademis. Coba Tapi enggak Kang, katakan kan saya punya keyakinan yang nulis itu adalah orang pintar. iya. Tapi salah satu penyakit saya, bukan penyakit juga sih. Saya itu orangnya ya. Ini jadi motivasi terbesar saya. Saya tuh kadang-kadang pengen terlihat pintar gitu. Saya tahu itu jelek kan. Kita tuh pengen terlihat pintar dalam artian untuk sombong segala macam. Tapi dengan motivasi pengen terlihat pintar, akhirnya kita ke motivasi untuk pintar kan. Oh gitu maksudnya. Karena ada keinginan terlihat pintar, Iya, akhirnya berusaha untuk memenuhi itu. iya. Ya kalau orangnya mikir kayak gitu bagus juga. Iya, apa ya gue bilang? Saya tuh orangnya nggak bisa keren, pengen terlihat keren. Oh, pengen keren. Iya, keren banget lo gitu. Makanya Kan narsis. jadi makanya dia ini bikin buku tujuannya satu, Biar terlihat keren. biar namanya itu tertulis di Iya, depan, narsis. di covernya itu kan. Iya, narsis. By Sofatila gitu doang kan. Gitu aja. Yang penting sebenarnya sederhana ya. Simple ya, tapi ternyata setelah nulis puyeng juga. Ada nggak? Enggak, dalam bayangan saya itu kayak Kang tadi, nulis tuh kayaknya Iya, karena mencurahkan segala Iyalah. jiwa raga itu kan. munculin kalimat begini kan berjuang. Karena gini, ketika saya baca novel, di situ kan ada alur cerita ya. Iya, ada sejarah. Karakter orangnya, pemerannya itu kan. Iya. Kayaknya nggak mungkin deh kalau bukan pemikir bisa. Nah, itu dia. Karakter orangnya, ada alur ceritanya, terus tempat-tempatnya. Iya. Nah, itu kan ketika saya baca aja langsung kepikiran, wah, ini penulis bener-bener dah. Sampai ngebobol kayaknya. Iya, sampai sedetail ini gitu mikirinnya. Iya, benar. Kan bagi orang yang malas mikir gimana mau? Iya. Bener sih. Bener. Menulis harus jadi pintar, bener. Bener buat saya. Bener. Coba. Dan perhatikan, saya kamu tahu. Jarib. Apalagi ya Mahfudot yang jadi nyel ya, lupa saya. Nggak, ini udah kita udah panjang ini dia, udah panjang. Enggak, yang saya tangin 10 menit, yang saya koreksi semua nih. Enggak, serius, pasti lebih dari 10 menit. Ya, terus. Coba nih. Otomatis kalau menjadi penulis itu seneng baca. Iyalah. Nah, coba kasih apa sih istilahnya? Tips untuk baca. Ya. Supaya orang seneng baca gitu maksudnya. Coba kasih kata-kata supaya orang tuh seneng baca. Nyicil bacanya.
Coba yang terlalu simpel juga, tolong jelasin. Nyicil sehari 20 halaman gitu. Tapi untuk menumbuhkan minat baca itu, sederhana. Untuk menumbuhkan minat baca. Karena kan gimana mau nyicil kalau nggak ada minat? ya masa sih nggak haus pengetahuan? Saya tuh bingung sama orang. Masa orang, saya bingung ya. Waktu kosong masa nggak dipakai buat baca? Saat ini saya mikir, waktu kosong masa nggak dipakai buat baca? Sayang banget gitu. Iya. Itu dia. Mungkin karena udah sifat-sifat materialistis mungkin ya. Sekarang Nah, kan itu, time is money. Ya, enggak lah. Itu orang barat. Orang barat? Orang Arab beda. Apa? Kalau waktu asmanu minaz zahab. Wih, Lebih berharga dari emas. waktu itu. Iya. Inlam taqta'hu yaqta'uka kan? Jangan. Jelas ya. Coba tadi. Kalau Jadi, kamu tidak memotong waktu, waktu memotong kamu. saya ulang nih ya. Iya. Nih pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan terakhir, permintaan terakhir dalam acara kali ini. Coba kasih kata-kata yang memotivasi orang untuk menumbuhkan minat baca. Terus dan tips-tips agar betah dalam membaca. Kalau pertanyaan kayak gitu ya, kan rumusnya kalau saya sering ditanya, gimana sih cara nulis? Otomatis jawabannya adalah sama dengan baca, ya kan? Mau jadi penulis ya harus baca dong. Iya, betul. Kita mau nulis apa kalau nggak pernah baca? Dan itu juga kaitannya dengan antara mengapresiasi dan diapresiasi. Lu jangan mulu lu pengen dibaca orang karya lu, tapi lu sendiri nggak mau ngebaca karya orang lain. Iya, betul. Gitu kan? Itu kan sama aja. Ya medandi di dunia ini kan selalu berdampingan. Mau dihormati harus menghormati, Betul. mau dikasih harus mengasihi. Tapi kadang-kadang mau dicintai tidak mau mencintai. lelep. Kadang sudah mencintai disakiti. Aduh. Nah, kalau pertanyaannya adalah gimana cara menumbuhkan minat baca? Iya. Kalau menurut saya sih, contoh orang kan kalau suka minatnya apa nih, mobil misalkan. Motor paling gampang. Otomatis dia harus rela untuk menghabiskan waktunya berjam-jam ngolok-ngolok baut, ya kan? Betul. Baca-baca tentang otomotif, Iya. beli majalah tentang otomotif, mungkin berlangganan web otomotif luar negeri segala macam. Akhirnya dia ngebuka cakrawala dia tentang permotoran lah, kayak gitu kan. Sesuai yang dia tuju Kalau itu. menurut saya kalau emang dia benar-benar suka sama minatnya, emang benar-benar tumbuh dari dalam diri, dia akan berusaha. Nah, jangan-jangan si orang yang ngaku punya minat ini memang nggak benar-benar minat gitu. Jadi Bisa jadi nggak? kendala orang tidak ada minat untuk membaca karena tidak ada sesuatu yang dia kejar. Mungkin seperti itu ya? Gitulah. Kalau emang mau jadi profesor motor misalkan ya kejar lah gitu. Kadang-kadang orang Indonesia itu punya keinginan tinggi, tapi ketika untuk langkah-langkah Usaha yang minim. gitu. Dan memang juga ini tuntutan masyarakat ya. Kadang-kadang masyarakat kita terbiasa dengan yang instan juga sih. Iya, ya betul. Ngeliat orang usaha gagal dikatain. Iya. Padahal kan pertama usaha. Iya. Terus ada lihat orang usaha yang sukses, lihat ketika suksesnya doang. Iya, nggak tahu Bukan juga prosesnya segala yang macam. dilihat. Jadi akhirnya ya, kalau emang lo mau gimana minat baca, ya tentu ini minat lo apa nih gitu. Kalau emang benar-benar suka mah kayaknya disempetin lah. Kayak kita suka sama orang aja, mau dia WhatsApp kapan pun kita balas kok. Iya kan? Bucin. Iya kan? Iya, betul. Soal alasan, gue mau sekarang mah malas ngeladenin orang lah, ngajak kenalan apalah. Dalam hati, bukan karena lo nya males, emang yang WhatsApp bukan orang yang lo suka. Betul sekali. Nah, setelah tumbuh minat untuk membaca, kan membaca itu untuk sebagian orang membosankan, ya. Membosankan ya. Nah, untuk tips supaya betah dalam baca tuh, gimana tipsnya? Lu suka baca buku apa? Lu suka apa? Saya sukanya buku Awamil. Awamil, ya bacalah Muradul Awamil, Syekh Mandaya kan? Ya betul, Syekh Mandaya itu. Iklam, Ya. Uruan Sira. Pan kita sing meruah. Kan kita takon, Mang. Nah, tadi sudah cara menumbuhkan minat untuk membaca. Jadi tips untuk betah membaca adalah tapi nggak, saya potong dulu. Saya Ya, tuh gimana? termasuk orang yang dulu nggak suka baca sama sekali. Jangankan baca buku, saya suruh baca komik aja. nggak suka. Saya bingung bacanya. Mulai Tapi dari kalau kanan baca apa kiri. pikiran orang, Enggak lah, saya tidak bisa oh, menangkap. kirain karena sudah. Saya dulu baca buku komik Iya, Dragon Ball aja komik bingung nih, dari kanan kiri apa kiri kanan gitu, nggak suka sama sekali. Iya ya. Nggak suka sama sekali. Baca komik aja bingung gue, yang ada gambar-gambarnya itu kan.
Iya, ciat Iya. gitu kan. Dulu yang seperti itu sekarang Bingung. Sekarang malah yang nggak ada gambarnya saya suka. Gitu. Dan kayaknya sih ya orang harus sudah mulai, yang sulit itu adalah menciptakan iklim membaca itu. ya tadi tuh taman baca aja nggak kurus sekarang. Kurus. Karena emang nggak ada peminatnya. Nggak ada minatnya, bener. Iya, Ya, ini akhirnya terbengkalai. PR bersama lah. PR bersama. Makanya itu yang tadi yang saya tanyakan, menumbuhkan minat baca dan juga tips agar betah dalam baca. Itu tuh. Yang tips itu belum dijawab. Udah tadi. Tadi kan kepotong dulu cerita ciat. Emang itu, aduh. apalagi kan 700 halaman. Oh iya, bener. Ayat-ayat cinta 700 halaman, coy. Tapi banyak yang hatamin itu. Gila bener emang. Menurut saya, Iya, gimana cara baca? Jangan lihat tebal halamannya. Nyicil kalau perlu. lembar selembar gitu Nyicil ya. kalau perlu. Kalau perlu, misalkan sehari kita cuma mampu 20 halaman, ya udah 20 halaman. Gitu, itu akan jauh lebih baik daripada sekaligus ngebaca terus bosan habis itu. Benar. Tapi kadang memang ketika sudah membaca 1, 2, 3 halaman, penasaran, akhirnya nggak kerasa tuh ya. Iya, tapi saya sih termasuk orang yang jarang kayak nyelesain satu novel satu kali baca. Enggak. Nyicil saya orangnya. Tadi tuh, berarti tips agar Nyicil. tetap betah baca itu dicicil saja. Karena hal-hal yang kita baca dulu itu kan terendap dalam pikiran kita, sehingga setahun 2 tahun kemudian kita nulis, kadang-kadang itu keluar dengan sendirinya. Menguap, kira-kira gitulah. Jadi kadang-kadang keluar entah kosakata yang tersimpan dalam kepala, entah apa. Ya emang kalau hafal secara rigid kayak Ustaz Hidayat misalkan ya, sulit kan. Iya, Tapi betul. saya yakin dan percaya apa yang kita baca beberapa tahun lalu itu masih tersimpan di memori kita ya. akan berpengaruh. Entah kata sambungnya, Iya. entah kalimatnya. Kalau kata AS Laksana itu kan bercerita itu cara kita bernarasi ya, cara kita ngomongin gitu. Nah itu kan kalau kita baca, rasain nih kalau kita baca nih dalam hati ngomong kan, Iya. ada intonasi gitu kan. Iya, betul. Nah yang kayak gitu yang akan lahir gitu ketika kita nulis juga. Kan Ketika kita nulis tuh ya. oke siap, pasti kan meskipun di sini nggak ada apa-apa tapi kita dalam hati Ya berintonasi kan. kayak cerita itu santri apa? The Tricky Story. Di Tricky Story itu kan. Gimana? Diizinin? Gitu kan ya. Itu kan intonasi dalam hati kan. Nah, nada Kakang baca sama nada saya baca beda kan? Emang gimana emang nadanya? Gimana di sini? Enggak, maksudnya punya gaya bertutur Iya, masing-masing. Sehingga itu yang akan dibawa, itu yang disebut dengan suara narasi. Suara narasi. Suara gitu. Saya capek ngobrol sama penulis. Karena saya bukan penulis, tapi saya itu termasuk orang yang suka baca. Cuma itu kelemahan saya, ketika di awal ini penulis sudah mengecewakan, saya tidak akan lanjut untuk baca. Walaupun orang terkenal. Ya itu kelemahan saya, makanya saya tuh pilih-pilih baca itu. Bukan lihat penulisnya, tapi yang saya lihat tuh isinya langsung. Oh Ya baca nih awal dulu nih. Kan biasanya dari awal udah kelihatan biasanya. Walaupun ya tengah mungkin ada perubahan jalur atau gimana, tapi dari awal tuh menarik atau tidaknya. Ya itu sih masalah preferensi ya, Iya. kecenderungan masalah main. Masing-masing itu. Baiklah, sahabat. Cukup ya. Cukuplah. Sahabat Pesantren Tren, jangan lupa seperti ada pepatah mengatakan, kalau nggak salah ini, kalau tolong koreksi kalau ada yang salah. Macan mati, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan Martin. manusia mati meninggalkan Nama. Tapi untuk kali ini mungkin perlu ditambahi manusia mati akan tetap hidup ketika meninggalkan karya. Insya Allah. Ya kan? Iyalah. Ketika dia berkarya, maka nama dia akan tetap hidup walaupun jasadnya sudah di alam kubur. Bener nggak? Sepakat. Nah, tapi untuk menghasilkan karya seperti tadi yang udah kita bincang-bincang tadi tuh sama penulis yang sudah menghasilkan banyak buku tuh ya. Iyalah, saya bangga dengan karya saya. Walaupun tadi sudah dikatakan nggak ada yang menarik katanya. Dia sendiri yang ngomong nggak ada yang menarik. Enggak. Sebenarnya ceritanya menarik. Cerpen yang ada di sini aja, karya Sofatil ini menarik kok dibaca. Bagi yang santri ataupun bukan santri tetap menarik. Apalagi yang pertama ya, Apa itu? nyimpen sampo di atas Oh lampu. iya, itu kan kita dibawa flashback lah gitu. Wah, ketika zaman mondok. Intinya baik tuh.
Sebelum kita tutup, biasalah. Biasa-biasa, seperti biasa. Tolong kasih pesan-pesannya. Ya. Apa ya? Tapi yang kaitannya dengan tulis-menulis. Tulis-menulis. Supaya nanti kan sejalur gitu maksudnya. Iya. Jadi yang pengen nulis, tulis aja. Gak usah pikirin kata orang. Ya, emang itu berat sih. Pastilah dibilang jelek, dibilang alay lah gitu kan. Tapi yakinlah sebelum ada masterpiece, sebelum ada karya yang luar biasa, pastilah ada alay-alay dulu gitu kan. Ya. Ada prosesnya dulu. Tangganya di situ ya. Iya, cuman ya memang sulit, saya akui sulit banget. Harus semuanya mendukung, dalam artian suasana mendukung, keadaan keluarga mendukung kan, keadaan sosial mendukung, terus juga ya dan sebagainya gitu. Tapi sesulit apapun, selama kita niatnya adalah untuk mengembangkan diri. Berarti dalam menulis salah niat juga bisa beresiko ya. Sebenarnya tidak ada niat yang salah sih ya sebenarnya kalau menulis ya. Enggak ada niat mau terkenal, niatnya mau eksis mau segala macam, enggak ada yang salah, itu sah-sah saja gitu itu. Tapi alangkah baiknya Adalah niatnya untuk mengembangkan diri dan belajar. menulis dengan niatan mengembangkan diri dan belajar. Iya, karena sekarang kan zaman luar biasa berubah kalau kita udah Bisa tertinggal. if you don't change, you die. Artinya Kalau kamu tidak berubah, tidak beradaptasi, mati. pesannya itu aja. Yep. Tapi ngeri amat ya pesan terakhirnya itu. If you don't change, you die. Kalau kamu tidak mau berubah, Mati. mati. Baik, sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Mungkin akan tampil berdua lagi atau enggak. Itu gimana nanti. Cinta film Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.